Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suaibatul Aslamiyah, SAPMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kanaria dengan nomor NPM 2101010037 dan rekan saya Sofia Wulan Nismara dengan nomor NPM 2101010029 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai membentuk positioning merek. Materi ini memiliki beberapa ruang lingkup, di antaranya kami akan membahas mengenai apa itu positioning, kemudian titik perbedaan atau point of difference, kemudian titik paritas atau point of parity, perbandingan POP dan POD, memilih POP dan POD, strategi diferensiasi, siklus hidup produk, siklus hidup gaya, mode dan fat, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, kemudian tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap penurunan, dan masih ada materi lainnya. Yang pertama adalah positioning. Positioning adalah tindakan merancang, penawaran, dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuan dari positioning ini untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen, kemudian memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning ini diharapkan mampu menciptakan suatu proposisi nilai yang terfokus kepada pelanggan, sehingga positioning ini memiliki alasan yang kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk yang bersangkutan. Kemudian titik perbedaan atau point of difference atau biasa disingkat dengan POD. Titik perbedaan atau point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek yang dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya dengan merek pesaing. Asosiasi-asosiasi yang membentuk titik perbedaan bisa didasarkan hampir pada semua jenis atribut atau manfaat. Contohnya, Apple memiliki desain yang unik dibandingkan dengan produk lain, atau Nike memiliki kinerja yang berbeda dengan produk lain, dan Lexus memiliki kualitas yang berbeda dengan produk lain. Perbedaan ini akan memberikan kesan dan keunikan tersendiri kepada suatu produk sehingga akan memikat hati pelanggan. Untuk materi yang selanjutnya ada titik paritas atau point of parity atau POP. POP ini merupakan kebalikannya dari titik of difference. Titik paritas atau point of parity merupakan asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu kategori dan kompetitif. Untuk titik paritas kategori adalah asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam suatu produk atau jasa tertentu. Dengan kata lain, mereka mempresentasikan kondisi yang diperlukan tetapi belum memadai untuk pilihan merek. Sedangkan untuk titik paritas kompetitif adalah asosiasi-asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. Sebagai contoh, jika di mata konsumen, merek dapat mencapai titik impas di area-area mana pesaing berusaha menemukan keunggulan dan keunggulan di area lain, merek seharusnya berada dalam posisi yang kompetitif yang kuat dan mungkin saja tidak terkalahkan. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa itu titik perbedaan dan titik paritas, mari kita bandingkan antara POP dan POD ini. Bahwa agar penawaran dapat mencapai titik paritas atau POP pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Berhubungan dengan titik perbedaan, merek harus mendemonstrasikan keunggulan yang jelas.
Dengan kata lain, titik perbedaan atau POD harus memiliki keunikan tersendiri untuk produknya, sedangkan titik paritas tidak perlu keunikan produk, hanya saja titik paritas harus meyakinkan bahwa produk ini sudah baik bagi konsumen. Selanjutnya, untuk memilih antara POP dan POD, titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP yang kompetitif. Sehingga pemasar harus memutuskan pada tingkat apa pemasar akan menetapkan titik perbedaan merek. Tingkatan POD ini meliputi atribut merek, manfaat merek, dan nilai merek. Di sini atribut merek merupakan tingkat terendah. Tingkat berikutnya adalah manfaat merek dan tingkat paling tinggi adalah nilai merek. Sebagai contoh, sabun dapat membicarakan atribut bahwa seperempat isinya merupakan krim pembersih dan manfaat kulit lebih lembut atau nilai karena lebih menarik. Atribut pada umumnya merupakan tingkat posisi yang paling tidak diinginkan karena pertama, pembeli akan lebih tertarik kepada manfaat, dan kedua, pesaing dapat dengan mudah meniru atribut tersebut, dan ketiga, atribut saat ini masih kurang diinginkan. Strategi diferensiasi. Pemasar harus mulai meyakinkan bahwa bisa mendiferensiasikan segala sesuatu dengan keunggulan yang kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Sebagai contoh, Microsoft telah mengangkat sistem operasinya ke Microsoft Office. Kemudian, aplikasi jaringan secara umum, perusahaan yang berharap untuk bertahan pada posisinya tersebut untuk menciptakan keunggulan-keunggulan baru yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang memungkinkan untuk pembelian pelanggan tersebut tinggi, sehingga profitabilitas perusahaannya juga tinggi, dan pemasar dapat mendiferensiasikan merek berdasarkan banyak variabel. Dimensi lain yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada diferensiasi personel. Maksud dari diferensiasi personel ini adalah perusahaan bisa mempekerjakan karyawannya yang lebih terlatih. Kemudian yang kedua ada diferensiasi saluran. Maksudnya adalah perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka agar lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada diferensiasi citra atau image. Perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik sehingga konsumen akan lebih tertarik kepada satu produk tersebut. Jika perusahaan sudah mampu memberikan citra yang kuat dan menarik, maka konsumen pasti akan lebih fokus kepada satu merek tersebut untuk dijadikan langganan. Materi yang selanjutnya adalah strategi pemasaran sesuai dengan siklus hidup produk. Jika mengatakan bahwa sebuah produk memiliki siklus hidup, berarti kita mengatakan tentang 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap yang berbeda, sehingga setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda-beda bagi penjual juga. Dan yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan yang terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Sofia Wulan Nismara. Yang selanjutnya yaitu ada siklus hidup gaya, mode, dan fad. Kita harus bisa membedakan antara ketiga kategori siklus hidup ini. Yang pertama yaitu ada gaya. Gaya merupakan jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Bidang usaha ini merupakan bidang perumahan, pakaian, dan seni.
Gaya dapat bertahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan pergi. Lalu yang selanjutnya ada mode. Mode yaitu gaya yang populer atau dapat diterima dalam suatu bidang tertentu. Biasanya mode melalui 4 tahap, yaitu tahap perbedaan, emulasi, mode massal, dan penurunan. Yang ketiga yaitu fad. Fad merupakan mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dari orang lain. Fad bisa gagal bertahan karena biasanya fad tidak memuaskan kebutuhan yang kuat pemenang pemasar. Next, yaitu ada strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini ada 4 tahap, yaitu tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kedewasaan, dan yang terakhir ada tahap penurunan. Lanjut, kita akan membahas satu persatu dari tahap tersebut. Yang pertama yaitu tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Pada tahap pengenalan, ini menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen. Lalu pertumbuhan penjualan namun cenderung sangat lambat. Laba negatif atau rendah dan pengeluaran promosi mencapai rasio tertinggi terhadap penjualan karena kebutuhan untuk memberitahu konsumen potensial, mendorong percobaan produk, dan mengamankan distribusi di gerai. Pada tahap pengenalan ini, harga cenderung lebih tinggi karena biaya tinggi. Dan ada keunggulan pelopor. Keunggulan pelopor ini mempercepat waktu inovasi penting di zaman di mana siklus hidup produk semakin pendek. Misalkan saja menjadi blower, terbukti tidak merugikan. Salah satu studi sebelumnya menemukan bahwa produk yang terlambat muncul 6 bulan tetapi sesuai dengan anggaran menghasilkan rata-rata 33% laba lebih rendah dalam 5 tahun pertama. Meskipun demikian, keunggulan pelopor bukanlah hal yang pasti. Misalnya dalam kasus Baumar atau pemilik kalkulator tangan, pelopor pasar yang dikalahkan oleh pendatang baru. Penggerak pertama juga harus waspada terhadap apa yang disebut keunggulan penggerak kedua. Next, ada tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan, pengadopsi awal menyukai produk, dan konsumen selanjutnya mulai membelinya. Pesaing baru masuk tertarik oleh peluang mereka memperkenalkan fitur produk baru dan memperluas distribusi. Dalam tahap pertumbuhan ini, harga tetap tak berubah atau turun, sedikit tergantung pada seberapa cepat permintaan meningkat. Perusahaan mempertahankan pengeluaran promosi mereka pada tingkat yang sama atau tingkat yang sedikit lebih besar untuk menyamai pesaing. Selama tahap pertumbuhan ini, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat. Yang pertama yaitu perusahaan memperbaiki kualitas produk dengan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Yang kedua, perusahaan menambah modal baru dan produk petarung, misalnya produk dengan ukuran rasa dan hal lain yang berbeda yang melindungi produk utama. Yang ketiga yaitu perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat yaitu perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya. Sebagian besar produk berada dalam tahap kedewasaan dalam siklus hidup. Ada 3 fase dalam tahap kedewasaan ini. Yang pertama yaitu fase tingkat pertumbuhan. Dalam fase tingkat pertumbuhan, penjualan mulai menurun. Tidak ada saluran distribusi baru yang harus diisi. Pada fase kedua, penjualan mendatar pada basis per kapita.
Karena kejenuhan pasar sebagian besar mempunyai potensial, konsumen telah mencoba produk dalam fase ketiga, yaitu terkikis. Tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Ketika kedewasaan memberikan tantangan sebesar perlambatan penjualan dengan menceritakan kelebihan kapasitas dalam industri yang menyebabkan persaingan akan lebih kuat. Dan pada akhirnya, industri akan terjadi dari pesaing yang mapan dengan penggerak dasar, yaitu mendapatkan atau mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan yang mendominasi industri adalah sekunder, perusahaan raksasa, mungkin pemimpin kualitas. Biaya yang melewati keseluruhan pasar dan akan menghasilkan laba terutama melalui volume yang tinggi dan biaya yang rendah. Yang selanjutnya yaitu ada tahap penurunan. Dalam tahap penurunan ini, penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin akan mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka dapat menarik diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah. Mereka juga dapat memotong anggaran promosi mereka dan menurunkan harga lebih jauh lagi. Namun sayangnya, sebagian besar perusahaan belum mengembangkan kebijakan untuk menangani produk yang menua. Dalam menangani produk yang menua ini, ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Tugas pertama yaitu menetapkan sistem untuk mengidentifikasi produk yang lemah. Banyak perusahaan yang menunjuk komitmen tinjauan produk dengan perwakilan dari pemasaran, R&D, manufaktur, dan keuangan berdasarkan informasi yang tersedia. Next ada bukti konsep siklus hidup produk. Dalam bukti konsep siklus hidup produk ini ada hal-hal sebagai berikut. A. Ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikan yang khas, di mana setelah penjualan meningkat sekitar 45% per tahun, tetapi juga memperlihatkan perlambatan yang khas ketika penjualan melambat sekitar 15% per tahun. B. Perlambatan terjadi dengan penetrasi rata-rata 34%, jauh lebih mayoritas rumah tangga memiliki produk baru. C. Tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lebih lama dari 8 tahun dan tidak tampak memendek sepanjang waktu. Dan yang terakhir ada tangga-tangga informasional, yang artinya bahwa orang lebih cenderung mengadopsi seiring berjalannya waktu jika orang lain sudah memiliki dan tidak melakukan evaluasi produk. Dengan kenaikan penjualan yang cukup pada saat lepas landas cenderung menunjukkan penurunan penjualan yang lebih besar pada saat perlambatan. Lalu pembahasan terakhir yaitu ada evolusi pasar. Perusahaan juga harus memvisualkan jalur evolusioner, karena jalur dipengaruhi oleh kebutuhan, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan baru lainnya. Sepanjang merek atau produk itu tetap ada, positioning harus berubah mengikuti perkembangan pasar. Seperti produk, pasar berevolusi melalui 4 tahap, yaitu tahap kemunculan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Hampir sama dengan tahap yang sebelumnya. Tetapi dalam tahap kemunculan, dimulai setelah perusahaan meluncurkan sebuah produk. Dan untuk merancang produk yang optimal bagi pasar, ada 3 pilihan, yaitu merancang produk baru untuk memenuhi preferensi, meluncurkan 2 produk atau lebih, merancang produk baru untuk pertengahan pasar. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar yang akan masuk pada tahap pertumbuhan pasar. Jika perusahaan kedua itu adalah perusahaan kecil,
maka perusahaan itu akan menghindari persaingan langsung dengan perusahaan pelopor dan meluncurkan mereknya di salah satu pasar. Tahap yang ketiga yaitu kedewasaan. Pada akhirnya pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Ketika pasar melambat, pasar terbagi menjadi segmen yang lebih rapuh dan terjadilah fragmentasi pasar yang tinggi. Fragmentasi pasar sering diikuti oleh konsolidasi pasar, disebabkan oleh kemunculan atribut baru yang mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Meskipun demikian, bahkan kondisi pasar yang terkonsolidasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Perusahaan lain akan meniru merek yang berhasil, dan pada akhirnya pasar akan terfragmentasi lagi. Dan tahap yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Pada tahap terakhir ini, permintaan untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan. Total tingkat kebutuhan pasar juga menurun atau teknologi baru menggantikan teknologi yang lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.